Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Saya ingatkan sekali lagi, jangan lupa cuci tangan pakai sabun dan selalu jaga kebersihan, jaga kesehatan. Jangan lupa pakai masker jika berada di luar rumah. Anak-anak yang saya banggakan, pada pertemuan yang sebelumnya kita sudah belajar penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Kali ini kita belajar perkalian bilangan bulat. Perhatikan yang tampak pada layar HP kalian, menghitung hasil perkalian bilangan bulat dan sifatnya. Perhatikan uraian berikut. 2 dikali 4 sama dengan 4 ditambah 4 sama dengan 8. Contoh di bawahnya, 2 dikali 3 sama dengan 3 ditambah 3 sama dengan 6. Yang berikut, 2 dikali 2 sama dengan 2 ditambah 2 sama dengan 4. Berikutnya, 2 dikali 1 sama dengan 1 ditambah 1 sama dengan 2. Yang terakhir, 2 dikali 0 sama dengan 0 ditambah 0 sama dengan 0. Jika kita perhatikan, 2 dikalikan dengan 4, 3, 2, 1, 0, masing-masing berselisih 1 atau 4 menjadi 3 itu sama dengan 4 dikurang 1. Sekarang perhatikan hasil yang berada di sebelah kanan. Jika pengalinya 4, maka hasilnya 8. Jika pengalinya 3, maka hasilnya 6. Pengalinya 4 dan 3 selisihnya 1, tetapi hasilnya 8 dan 6 selisihnya 2. Demikian juga 2 dan 3 itu selisihnya 1, sedangkan 6 dan 4 selisihnya 2. Demikian juga dengan yang ketiga dan yang keempat. 2 dan 1 selisihnya 1, sedangkan hasilnya kalau kita perhatikan 4 dan 2 selisihnya 2. Yang terakhir sama, yaitu selisihnya juga 2. Perhatikan pada kotak di sebelah kanan, saya ambil satu contoh. Kalau kita perhatikan, masing-masing dari bilangan 2 kemudian dikalikan dengan 4, 3, 2, 1, dan 0. Masing-masing adalah bilangan bulat. Artinya apa? Bahwa jika ada bilangan bulat dikalikan dengan bilangan bulat positif, saya ulang, jika ada bilangan bulat positif dikalikan dengan bilangan bulat positif, maka hasilnya selalu positif. Kesimpulannya, bilangan bulat positif dikalikan dengan bilangan bulat positif sama dengan bilangan bulat positif. Dari uraian tersebut, jika kita perhatikan bahwa, lihat uraian yang pertama, 2 dikali 4 sama dengan 4 ditambah 4. Bukan 2 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 2. Itu artinya bahwa perkalian itu adalah penjumlahan berulang. Yang berikutnya, perhatikan uraian di bawah ini. 2 dikali dengan negatif 1 sama dengan
negatif 1 ditambah dengan negatif 1 sama dengan negatif 2. Yang berikut, 2 kalau dikali dengan negatif 2 itu sama dengan negatif 2 ditambah dengan negatif 2 sama dengan negatif 4. Sekarang kita bandingkan. Contoh yang pertama bahwa 2 dikali dengan negatif 1 dan 2 dikali dengan negatif 2 selisihnya sama dengan 1. Artinya jika negatif 1 dikurangi dengan 1 hasilnya sama dengan negatif 2. Tetapi hasil perkalian dari masing-masing selisihnya 2. Yaitu bahwa negatif 2 dikurangi 2 sama dengan negatif 4. Yang ketiga bahwa 2 dikali negatif 3 sama dengan negatif 3 ditambah dengan negatif 3 sama dengan negatif 6. Perhatikan hasilnya kalau kita bandingkan dengan yang di atasnya. Pengali dari 2 adalah negatif 2 dan negatif 3, selisihnya cuma 1 tetapi hasilnya selisihnya 2. Itu terjadi juga pada 2 dikali dengan negatif 4 sama dengan negatif 4 ditambah dengan negatif 4 sama dengan negatif 8. Selisih dari negatif 6 dan negatif 8 adalah 2. Artinya bahwa negatif 6 dikurangi 2 sama dengan negatif 8. Kalau kita ambil satu contoh yang paling bawah, yaitu 2 dikali dengan negatif 4 sama dengan negatif 8. Di mana 2 adalah bilangan positif dan 4 adalah bilangan negatif, maka hasilnya adalah negatif 8 adalah bilangan negatif. Apa kesimpulannya? Bahwa bilangan positif dikalikan dengan bilangan negatif sama dengan bilangan negatif. Yang berikut, perhatikan uraian berikut di bawah ini. Negatif 2 dikali dengan negatif 1 itu sama dengan negatif dalam kurung 2 dikali dengan negatif 1 atau sama dengan negatif dalam kurung negatif 1 ditambah dengan negatif 1 sama dengan 2. Yang berikut, negatif 2 dikali dengan negatif 2 sama dengan negatif dalam kurung 2 kali negatif 2 sama dengan negatif dalam kurung negatif 2 ditambah negatif 2 sama dengan 4. Negatif 2 dikali dengan negatif 3 sama dengan negatif dalam kurung 2 dikali dengan negatif 3 sama dengan negatif dalam kurung negatif 3 ditambah dengan negatif 3 sama dengan 6. Yang terakhir, negatif 2 dikali dengan negatif 4 sama dengan negatif dalam kurung 2 dikali negatif 4 sama dengan negatif dalam kurung negatif 4 ditambah dengan negatif 4 sama dengan 8. Kalau kita bandingkan sama dengan hal yang di atas tadi, selisih dari pengalinya sama dengan 1, maka selisih hasilnya sama dengan 2. Kita ambil satu contoh yang ketiga, negatif 2 dikali dengan negatif 3 sama dengan 6. Artinya bilangan negatif 2 adalah negatif jika dikali dengan
bilangan negatif, maka hasilnya adalah bilangan positif. Sebagai ilustrasi atau kesimpulan bahwa setiap bilangan negatif dikali dengan bilangan negatif, maka hasilnya selalu menjadi bilangan positif. Contoh yang berikutnya, perhatikan, negatif 2 dikali dengan 4 itu sama dengan negatif dalam kurung 2 kali 4 sama dengan negatif dalam kurung 4 ditambah 4 sama dengan negatif 8. Yang berikutnya, negatif 2 dikali 3 sama dengan negatif dalam kurung 2 kali 3 sama dengan negatif dalam kurung 3 ditambah 3 sama dengan negatif 6. Yang berikutnya, negatif 2 kali 2 sama dengan negatif dalam kurung 2 kali 2 sama dengan negatif dalam kurung 2 ditambah 2 sama dengan negatif 4. Negatif 2 kali 1 sama dengan negatif 2 dalam kurung kali 1 sama dengan negatif dalam kurung 1 ditambah 1 sama dengan negatif 2. Yang terakhir, negatif 2 kali 0 sama dengan negatif dalam kurung 2 dikali 0 sama dengan negatif dalam kurung 0 ditambah 0 sama dengan 0. Jika kita perhatikan, selisih dari pengalinya 4, 3, 2, 1, 0. Selisihnya sama dengan 1. Hasilnya dari negatif 8 menjadi negatif 6, selisihnya adalah 2. Demikian pula selanjutnya dari 4 negatif 6 ke negatif 4, dari negatif 4 ke negatif 2, dari negatif 2 ke 0. Kalau kita ambil suatu kesimpulan bahwa negatif 2 adalah bilangan negatif jika dikali dengan bilangan 3 yaitu bilangan positif, maka hasilnya adalah negatif 6 yaitu bilangan negatif. Kesimpulannya bahwa setiap bilangan negatif jika dikalikan dengan bilangan positif, maka hasilnya selalu bilangan negatif. Yang berikutnya, sifat perkalian bilangan bulat. Apa saja sifat perkalian bilangan bulat itu? Yang pertama adalah sifat tertutup. Apa arti sifat tertutup itu? Perhatikan contoh di bawah ini. Saya mengambil bilangan negatif 2 dikali dengan negatif 3 dikali dengan 2 sama dengan negatif 6. Apa itu artinya? Bahwa negatif 3, 2, dan 6 adalah bilangan bulat. Artinya, setiap bilangan bulat jika dikalikan dengan bilangan bulat, maka hasilnya selalu bilangan bulat. Saya tuliskan kesimpulannya. Bila A dan B adalah bilangan bulat, artinya sembarang bilangan bulat, maka perkalian dari A dan B, artinya perkalian dari bilangan bulat itu adalah bilangan bulat. Itu yang dimaksud dengan sifat tertutup. Sifat yang kedua yaitu bersifat komutatif. Masih ingat sifat komutatif? Apa itu? Kalian di SD sifat komutatif itu biasanya diartikan sebagai perpindahan. Contohnya seperti yang tampak pada layar HP kalian. Saya mengambil contoh negatif 4 dikali 5 sama dengan negatif 20. Sedangkan 5 dikali negatif 4 juga sama dengan negatif 20. Apa itu? Maksudnya bahwa negatif 4 itu berada di depan, kemudian dikalikan dengan 5,
hasilnya sama saja dengan 5 dikalikan dengan negatif 4. Kesimpulannya, jika A dan B adalah bilangan bulat, maka A kali B sama dengan B kali A. Yang berikut unsur identitas atau unsur netral. Apa yang dimaksud dengan unsur identitas atau unsur netral itu? Atau unsur identitas perkalian itu bilangan berapa? Sekarang lihat contoh di layar HP Anda. 1 dikali 2 sama dengan 2. Negatif 2 dikali 1 sama dengan negatif 2. Kalau misalkan saya mengambil contoh negatif 5, saya kalikan dengan 1, hasilnya kira-kira berapa? Negatif 5. Artinya apa itu? Bahwa bilangan 1 itu sebagai unsur identitas atau unsur netral pada perkalian bilangan bulat. Artinya, setiap bilangan bulat yang dikalikan dengan 1 atau sebaliknya 1 dikalikan dengan sembarang bilangan, maka hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Secara umum bisa disimpulkan bahwa jika A bilangan bulat, maka A kali 1 sama dengan A. Sifat yang berikutnya, sifat asosiatif. Lihat contoh di layar HP kalian. Dalam kurung 2 dikali negatif 3, kemudian dikali dengan negatif 1, itu sama dengan negatif 6. Dari mana negatif 6 itu? Negatif 6 itu dari 2 kali negatif 3. Kemudian baru dikali dengan negatif 1, hasilnya sama dengan 6. Kemudian di bawahnya 2 dikali dengan negatif 3 dikali dengan negatif 1, itu sama dengan 2 dikali dengan 3. 3 diperoleh dari negatif 3 kali negatif 1. Hasilnya juga sama dengan 6. Dari poin yang pertama atau I1 dan poin yang kedua atau I2, maka kita bisa memperoleh bahwa 2 dikali dengan negatif 3 baru dikali dengan negatif 1, hasilnya akan sama dengan 2 dikali dengan dalam kurung negatif 3 dikali dengan negatif 1. Kalau kalian perhatikan, yang pertama yang dikurung yang depan, yang kedua yang dikurung yang belakang. Kesimpulannya bahwa bila A, B, dan C adalah bilangan bulat, maka dalam kurung A kali B kali C sama dengan A kali dalam kurung B kali C. Sifat yang berikutnya adalah sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan. Sifat distributif ini ada 2, yaitu sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan dan sifat distributif perkalian terhadap pengurangan. Lihat tabel, itu ada A, B, C, kemudian B ditambah C,
kemudian A kali dalam kurung B ditambah C, berikutnya A kali B, A kali C, kemudian yang terakhir A kali B ditambah A kali C. Misalkan A sama dengan negatif 2, B-nya sama dengan 2, C sama dengan negatif 3, maka B ditambah C. Berarti 2 ditambah negatif 3 hasilnya adalah negatif 1. Pada kolom yang berikutnya itu ada tertulis merah 2. Kenapa 2? Karena A negatif 2 sedangkan B ditambah C sama dengan negatif 1. 2 itu adalah hasil kali dari negatif 2 kali negatif 1. A kali B sama dengan negatif 4. Perhatikan bahwa A adalah negatif 2 sedangkan B 2. Artinya 4 pada kolom yang terblok merah itu, negatif 4 itu diperoleh dari negatif 2 kali 2 sama dengan negatif 4. Sekarang perhatikan yang berikutnya. A kali C. A negatif 2, C-nya negatif 3. Berarti 6 itu diperoleh dari negatif 2 kali negatif 6. Sekarang perhatikan kolom yang terakhir. 2 itu dari A kali B yaitu negatif 4 ditambah dengan A kali C. A kali C tadi adalah 6. 2 yang paling belakang itu adalah negatif 4 ditambah dengan 6. Sekarang perhatikan 2 bilangan itu, 2 pada kolom yang kelima dan 2 pada kolom yang ke-8. Kemudian lihat ilustrasi di atasnya bahwa A kali dalam kurung B ditambah C ternyata hasilnya sama dengan dalam kurung A kali B ditambah dengan dalam kurung A kali C. Apa kesimpulannya? Bahwa A kali dalam kurung B ditambah C itu sama dengan A kali B ditambah dengan A kali C. Kesimpulannya, bila A, B, dan C adalah bilangan bulat, maka A kali dalam kurung B ditambah C sama dengan A kali B ditambah A kali C. Yang berikut adalah sifat distributif perkalian terhadap pengurangan. Sama halnya dengan sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan yang tadi, tolong diperhatikan. Kolom yang pertama adalah A, B, C, B dikurang C, A kali dalam kurung B dikurang C, A kali B, A kali C, A kali B dikurang A kali C. Tolong diperhatikan. Itu yang tersentang merah itu adalah A negatif 2. Kemudian kalau A dikurangi C, A-nya negatif 2, C-nya negatif 3,
A kali B negatif 4, A kali C sama dengan 6, maka kalau negatif 4 dikurangi 6 sama dengan negatif 10, hasilnya sama saja. B dikurangi C, B-nya tadi 2, C-nya negatif 3, maka kalau 2 dikurangi negatif 3, itu sama dengan 2 ditambah 3 sama dengan 5 pada kolom yang keempat. Apa itu artinya? Bahwa A yaitu negatif 2 dikali dalam kurung B yaitu 2 dikurangi C yaitu negatif 3 sama dengan A kali B yaitu negatif 2 kali 2 dikurangi dengan A kali C yaitu negatif 2 kali negatif 3. Kesimpulannya, jika A, B, dan C adalah bilangan bulat, maka A kali B dikurangi C sama dengan A kali B dikurangi A kali C. Demikian anak-anak perkalian bilangan bulat yang bisa saya sampaikan. Saya tidak lanjutkan pada pembagian karena nanti terlalu banyak. Mudah-mudahan dengan apa yang sudah saya jelaskan ini kalian bisa pahami. Tolong diperhatikan berkali-kali dan dicatat pada buku catatan kalian. Nanti insya Allah pada pertemuan yang ketiga kita akan coba beberapa soal yang berkaitan dengan penjumlahan, pengurangan, dan perkalian beserta sifat-sifat perkalian pada bilangan bulat. Demikian untuk sementara yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian semua. Jangan lupa tingkatkan belajar, tingkatkan kesehatan kalian masing-masing, jaga kesehatan, dan selalu berada di rumah, kecuali jika ada kepentingan yang sangat mendesak. Demikian, ada kurang lebihnya mohon maaf. Sampai ketemu lagi pada kesempatan yang berikutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.